Saya Prido Lumbanraja. Di sini saya akan membuat video pengolahan data GPR langsung menggunakan aplikasi Reflex. Nah, pada aplikasi Reflex yang pertama kita melakukan membuat folder penyimpanan pengolahan kita dengan mengklik menu project dir, lalu new project, kita klik namanya, itu bebas kita mau klik apa, lalu confirm file. Setelah itu pada menu 2 data analis, nah di sini kita melakukan import data yang akan kita olah, klik import. Nah, pada bagian ini ada distance dimensi yang mana ini kita ganti menjadi meter. Nah, pada format spesifikasinya ini, pada input formatnya itu tergantung data yang akan kita masukkan. Di sini saya memasukkan data SEGY. Nah, pada control option kita centang pada bagian PS per NS nanosecond. Pada bagian time and comment kita ubah menjadi nanosecond. Lalu kita convert to reflex. Dan di sini kita cari data yang akan kita olah. Open. Kita tunggu. Nah, setelah selesai proses ini, kita akan mendapatkan data raw-nya, yang mana data raw ini kita akan melakukan pengolahan selanjutnya agar kita dapat melakukan interpretasi selanjutnya. Nah, kita close saja. Ini merupakan tampilan data oranya, yang mana ini belum sama sekali belum dilakukan pengolahan. Nah, untuk pengolahan yang pertama, nah pada bagian filter ini ada namanya rainbow. Kita klik di sini. Ini merupakan warna yang mana paling sering kita gunakan itu rainbow 2. Itu bisa juga kita gunakan gray 1. Nah, ini mempermudah kita untuk melakukan interpretasi nanti. Nah, untuk melakukan filter pertama, kita klik processing, static correction. Nah, pada bagian static correction ini kita centang static correction di sini. Nah, khusus static correction ini kita klik view, kita centang Windows. Nah, ini mempermudah kita untuk melihat mana bagian yang mau dibuang agar sama pada waktu seberapa itu dibuang. Misalnya kita klik pada bagian, nah ini sudah jelas pada poin yang pertama itu pada kedalaman pada jarak 22 meter dengan waktu 9 nanosecond. Nah, kita juga untuk yang titik kedua kita juga sesuaikan sama waktunya 9,4 nanosecond. Nah, karena ini enggak sesuai, kita tinggal copy aja agar hasilnya nanti tidak miring. Nah, setelah selesai kita pada labelnya ini kita beri angka 1, lalu start. Oke, close.
Ini merupakan perbandingan setelah dilakukan static correction, yang mana data raw ini masih ada pada bagian kuning yang di sini masih terlihat, yang mana ini masih dipengaruhi oleh medium udara pada saat kita melakukan akuisisi data. Nah, setelah kita melakukan static correction, ini sudah pada medium yang kita inginkan. Lalu yang akan kita ulas selanjutnya yaitu yang sudah dilakukan static correction. Nah, untuk pengolahan selanjutnya kita klik processing 1D filter. Nah, pada 1D filter ini kita klik subtract Mendewo. Nah, pada subtract Mendewo ini, pada time window-nya ini kita masukkan 0,1. Ini pakai titik. Kita sesuaikan pada filter spektrum ini sesuai dengan original spektrum. Nah, caranya kita tinggal menambahkan angka pada time window-nya ini. Kita buat semirip mungkin. Nah, ini kan udah lumayan mirip, kita bulatin aja. Oke, pada levelnya kita buat 2,2, lalu start. Kita close. Oh ya, lupa tadi. Di sini pada bagian 2 lebih besar daripada 1 ini kita klik, yang mana tujuannya ini untuk melakukan agar data yang sudah kita olah itu kembali ke atas. Jadi data yang baru kita olah itu yang akan kita olah selanjutnya. Oke, seperti ini kita perbesar menggunakan disivative split mode untuk memperbesarnya. Selanjutnya melakukan filtering filter bandpass butterworth. Kita klik bandpass butterworth. Pada low cut off-nya ini kita klik dulu. Kita pilih di sini setelah naik, sebelum naik. Jadi filter ini. Oke, pada upper cut off-nya itu kita klik sesudah turun di sini aja. Oke, jadi apa namanya, frekuensi atau noise yang akan dibuang itu di bagian sininya. Nah, terlihat di sini. Jadi yang dipertahankan yang muncul seperti ini, bandpass ternyata. Kita jangan lupa pada levelnya kita ubah 3, yang ketiga kita oke.
kita close. Ini merupakan hasil dari setelah kita melakukan Butterworth bandpass Butterworth. Nah, di sini kita bisa melihat datanya itu lebih smooth. Nah, data-data yang radar gramnya ini lebih smooth dibandingkan yang sebelum kita melakukan bandpass Butterworth-nya. Selanjutnya jangan lupa kita klik 2 lebih besar dari 1 ini untuk mempermudah kita dalam pengolahan selanjutnya. Selanjutnya kita melakukan pengolahan 2 dimensi, yang mana pengolahan 2 dimensi ini yaitu melakukan background removal. Sebenarnya background removal ini yaitu untuk menghapus noise yang secara konsisten ada pada tampilan radarnya ini. Jadi pada 2 dimensi filter ini kita klik background removal. Nah, ini otomatis saja seperti ini. Jangan lupa ubah labelnya 4, lalu oke. Nah, ini jelas terlihat perbandingan dari setelah dilakukannya background removal, yang mana sebelumnya ini merupakan noise yang secara konsisten, yang enggak merah garis lurus ini, biru garis lurus yang kelihatannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat kita bisa melihat radar gramnya yang lebih mudah nanti untuk diinterpretasi. Selanjutnya kita melakukan gain function, yang mana tujuan dari gain function ini untuk memperkuat sinyal-sinyal yang melemah, frekuensi yang melemah. Gain function. Nah, pada start time-nya ini kita mulai dari waktu mana kita memperkuat frekuensinya. Kita milih di sini aja. Nah, pada original spektrumnya itu kan itu ada tulisan dimulai dari waktu mana kita memperkuat radarnya, itu memperkuat hasil yang diciptakan frekuensi tersebut. Nah, di sini kita membuat 63 pada startnya, mulai dari 63. Nah, untuk pada bagian line game ini harusnya
kita ubah seberapa besar kita memperkuat frekuensi yang lemah tersebut. Bisa kita lihat pada kolom pada bagian filter ini. Dan ini jangan terlalu besar dibandingkan originalnya, kita sesuaikan aja. Nah, ini udah sesuai lah, nggak terlalu beda jauh sama originalnya. Jangan lupa kita ubah labelnya menjadi 5 star. Close. Nah, di sini kita bisa melihat yang pada bagian ini, yang paling jelasnya ini masih terlihat buram. Jadi sinyalnya di sini melemah. Nah, ketika di sini ini udah diperkuat, bisa dilihat pada gradasi warnanya. Selanjutnya yaitu dengan melakukan FK filter. FK filter generate FK spectrum. Kita tunggu bentar. Di sini kita buat bentuk trapesium ya, gitu. Nah, kalau bisa ini di tengah-tengah. Udah, kita ubah levelnya menjadi start. Kita tunggu.
ini merupakan hasil potongannya, kita close saja. Selanjutnya mengubah time ini menjadi deep, kita klik proses agar apa namanya pengolahan interpretasi nanti lebih mudah. Kita klik processing, migration and time deep conversion. Sebelumnya kita melakukan picking dulu, itu apa namanya membagi-bagi layer di bawah permukaan itu, membagi apa lapisan di bawah permukaan itu agar lebih mudah nanti dalam uh, pengubahan menjadi deepnya. Kita klik pick. Nah pada bagian ini nah di sini juga kita bisa mencoba-cobanya. Yang pertama kita coba fase flowers. Nah setelah kita klik lagi di sini. Nah di sini dia akan mengikuti secara otomatis apa namanya ini garis-garisnya nih. Nah cuman pada apa namanya pada fase flower ini kurang akurat dalam penentuannya, jadi kita reset aja nanti. Kita klik continuous pick. Nah, di sini kita mau cara manual. Ini kita ikutin aja garisnya. Oke, setelah selesai kita save. Pada layer number ini kita buat yang pertama. Nah pada apa namanya pada main layer ini itu tergantung, itu ada tabel velocity untuk jenis batuan yang di bawah permukaan, itu kita sesuaikan aja nanti. Nah di sini kita nyobain aja 0,1.
sebagaimana adanya line still save. Setelah kita save, kita reset aja kan sudah save. Nah, jangan kita buat sampai 3 kali. Selanjutnya kita save lagi. Ya, jangan lupa kita ganti save. Oke, save. Nah, pada garis ketiga ini kan apa namanya, radarnya ini itu mayoritas sama sampai ke bawah, jadi kita buat manual pick aja. Kita pick di sini. Lalu di sini kita tinggal interpolate aja. Nah, ini sudah clear. Jangan lupa di save. Ayat 3. Nah, sekedar mengingatkan lagi pada layer ini, pada layer plate velocity ini itu kita sesuaikan sama kabel velocity ini itu ada. Nah, di sini kita karena ini cuma latihan, kita buat ini. Selanjutnya kita klik ini, lalu create. Nah, ini untuk velocity size-nya gitu, kita milih min quick value. Pada rename ini kita klik line lalu start new pictures. Oh, sebentar. Oh iya, pada bagian ini kita, nah, pada bagian fig file ini kita masukin line yang sudah kita buat tadi, tiga-tiganya sekaligus. Open, lalu start. Selanjutnya export file name tadi yang baru kita buat, kita centang pada pitching out layer sama general reflect pattern.
ini sudah diubah dari time ke deep. Lalu kita ke processing, migration atau time deep conversion. Time deep conversion udah tadi. Nah, pada filter parameternya ini, kalau untuk min deepnya kita mulai dari 0, kalau untuk max deepnya itu kita sampai 30 bisa jadi. Nah, di sini pada time deep ini kita klik aja sampai 20. Jangan lupa ini diganti menjadi 7 kalau start. Enggak ada. Data. Harusnya datanya udah ada tadi. Sebentar ya. Kita processing lagi, migration time deep. Kok nggak ada ya rodakan?
bentar ada yang ketinggalan. Nah, jadi pada ini ternyata pada 2D velocity ini kita klik raster layer. Nah, di sini tadi salah ya. Jangan lupa pada 2 dimensi velocity ini, velocity model ini kita centang pada raster file layer. Kalau kita start, nah baru muncul. Ini line yang sudah kita buat tadi, lalu open. Nah, sudah selesai, kita close. Ini sudah selesai. Ini merupakan hasil akhir dari pengolahannya, yang mana ini sudah dapat dianalisis. Nah, di sini kita bisa melihat dari dari bentuk grafiknya ini, seperti yang di sini ada bentuk grafik yang mencembung. Nah, di sini kita sudah bisa menganalisisnya, dan ini juga sudah time-nya sudah diubah menjadi kedalaman. Di sini pada kedalaman 0 sampai 13.000 kita mendapatkan 13.000 meter, kita mendapatkan dip itu sebanyak 20 sekian gitu, 10 meter. Nah, sekian hasil pengolahan, tutorial pengolahan data GBR. Saya ucapkan terima kasih.